Halo, selamat datang di AS Education and Training. Hari ini kita akan bahas latihan soal TIU di silogisme. Ini masih tentang kemampuan verbal ya. Nah, teman-teman yang belum pernah mengerjakan soal ini dan ingin mengerjakannya terlebih dahulu, silakan klik link yang sudah saya share di description box. Di situ ada soal-soal yang bisa kalian kerjakan, 15 soal untuk silogisme ini. Jika teman-teman sudah selesai, terus sudah mengetahui di bagian mana saja yang belum dapat jawabannya, silahkan kembali ke channel kami, pilih soal yang bagian jawaban yang masih keliru tersebut, perhatikan bagaimana tips and triknya. Oke? Nah, di video ini kami akan membahas bagaimana sih menghadapi soal-soal dari silogisme ini. Terus apa saja sih yang harus kita perhatikan dari soal-soal silogisme, karena terkadang mengecoh dan pilihannya itu seperti mirip-mirip, tapi kita harus cari yang paling tepat. Oke, teman-teman, kita mulai ya. Mari kita perhatikan kata yang bisa menjadi clue untuk menjawab soal nomor 1. Ada dua kata di sini, semua dan sebagian. Nah, untuk menjawab soal-soal silogisme yang memuat semua dan sebagian, kita perlu memahami dulu maksud dari semua itu apa, maksud dari sebagian itu apa. Sebagai gambaran, kalau kita berbicara dalam suatu lingkup kelas, nah di kelas itu ada 20 siswa, 20 siswa itu yang akan menjadi subjek dari pembicaraan kita. Oke, misalnya saya mengatakan semua siswa menggunakan topi. Artinya 20 siswa ini menggunakan topi. Ya, 20 semuanya menggunakan topi. Tapi kalau saya bilang sebagian siswa menggunakan dasi. Artinya ada siswa yang tidak menggunakan dasi, ada yang menggunakan dasi. Jadi kalau misalnya saya bilang 5 orang menggunakan dasi, artinya 15 orang tidak menggunakan dasi. Kemudian bagaimana jika dua pernyataan itu saya gabungkan untuk mencari kesimpulan yang tepat? Jadi saya bilang semua siswa menggunakan topi, sebagian siswa menggunakan dasi. Nah, maka saya bisa bilang sebagian siswa yang menggunakan dasi ini pasti dia menggunakan topi. Jadi ilustrasi yang tadi seperti saya bilang, 5 siswa yang menggunakan dasi, itu 5-5-nya pasti menggunakan topi, karena 20 orang itu semuanya harus menggunakan topi. Nah, berarti 15 orang yang tidak menggunakan dasi, dia juga menggunakan topi. Ke-15 ini juga menggunakan topi, jadi bisa dibilang ke-15 orang ini menggunakan topi dan tidak menggunakan dasi. Jadi saya bisa katakan sebagian siswa itu menggunakan topi dan tidak menggunakan dasi, karena dia dikaitkan dengan kata dan tadi. Nah, sudah bisa tahu tuh jawabannya apa. Kalau dari pilihan ganda kita langsung bilang jawabannya adalah C. Sebagian siswa menggunakan topi dan tidak memakai dasi. Untuk beberapa teman yang masih bingung kenapa sih jawabannya bisa C, saya masih bingung nih dengan pembahasan tadi, rasanya puter-puter. Oke, kita menggunakan cara lain yang namanya kanselasi. Jadi kita menghilangkan pilihan-pilihan yang tidak tepat jadi jawaban atau cara melihat satu-satu pilihannya. Nah, tadi kita sudah mendapat jawabannya adalah pilihan ketiga ya. Tapi kalau misalnya yang teman-teman yang masih bingung gimana sih cara menjawab seperti itu, saya masih belum kepikiran ke situ nih. Nah, caranya seperti ini ya. Kita perhatikan clue yang tadi saya bilang itu, teman-teman bisa menandai dengan kata semua, kemudian berkaitan dengan topi, sebagian, kita ganti warna aja deh, sebagian dengan dasi. Oke, itu dulu ya. Jadi semua kaitkan dengan topi. Jadi apa yang dilakukan oleh subjek itu, yaitu dia menggunakan topi. Sebagian itu dikaitkan dengan dasi karena apa yang digunakan oleh sebagian orang itu adalah dasi. Nah, selanjutnya kita bisa lihat ke yang pilihan pertama. Kita ganti warna ya, biru. Pilihan pertama ini kan ada kata semua, dasi, topi. Jadi clue-nya di sini. Semua,
dasi ini tidak menggunakan topi ya, tidak menggunakan topi satu kesatuan. Nah, kita kan tahu kalau dasi itu hanya digunakan sebagian, bukan semua. Sedangkan sini kalimatnya dasi dengan semua. Otomatis pilihan pertama salah. Oke? Mudah ya? Pilihan kedua. Kenapa pilihan kedua bukan jawabannya? Kita lihat, pilihan kedua itu ada kata semua di sini. Ada kata dasi lagi. Berarti semua siswa menggunakan dasi? Semua siswa menggunakan dasi salah. Karena ada semua, ada dasi. Jadi perhatikan kalimatnya seharusnya sebagian itu. Kemudian yang nomor 3 tadi, yang pilihan ketiga itu benar ya, karena saya ilustrasikan ketika sebagian siswa tidak menggunakan dasi atau tidak memakai dasi, tapi yang tidak memakai dasi ini pasti memakai topi. Tapi kalimatnya sebagian, karena sebagian yang tidak memakai dasi. Oke, sebagian tidak memakai dasi dan menggunakan topi, atau kalimatnya bisa saya bilang sebagian siswa menggunakan topi dan tidak memakai dasi. Berarti yang ini benar. Sekarang yang pilihan keempatnya, tadi kan yang ini benar ya. Sekarang pilihan keempatnya, kenapa sih pilihan keempat salah? Kita lihat dulu deh, yang dasi udah benar nih. Dasi terus ininya sebagian udah benar, tetapi ada masalah. Kenapa? Karena di sini dibilangnya sebagian siswa memakai dasi. Seperti ilustrasi saya awal, 5 orang siswa yang memakai dasi, ilustrasi yang awal ya, itu kan harusnya dia pakai topi. Karena semuanya harus pakai topi. Sedangkan di sini dibilang apa? Sebagian siswa tidak memakai topi. Salah. Kalau pilihan ini sebagian siswa memakai topi dan memakai dasi, benar. Tapi karena di sini kalimatnya sebagian siswa tidak memakai topi, salah. Karena kita sudah tahu di ruang lingkup yang kita bahas tadi, itu semuanya harus menggunakan topi. Tapi pada saat kita gabungkan dengan pernyataan kedua yang ada menggunakan dasi atau yang tidak menggunakan dasi, dia jadi sebagian yang menggunakan dasi itu harus memakai topi. Atau sebagian yang tidak menggunakan dasi harus memakai topi. Makanya pilihan ketiga benar, pilihan keempat salah. Karena harusnya memakai topi. Oke? Itu ya perbedaannya. Terus yang kelima, ini sebentar, kayaknya perlu saya hapus dulu karena ketutup dengan tulisan ini, dia nggak bisa digeser ke atas nih. Oke, bentar ya, saya hapus dulu, kemudian kita ke atas kan. Kita lanjut. Nah, sekarang bagi pilihan terakhir, sebagian siswa tidak mengenakan topi dan tidak mengenakan dasi. Oke, sama kayak tadi ya, tidak mengenakan dasi sudah benar kalau bahasanya sebagian. Tapi permasalahan lagi, udah sebagian tidak mengenakan dasi, harusnya dia tidak, yang sebagian tidak mengenakan dasi ini harus menggunakan topi. Maka ini salah. Jadi kasus yang pilihan keempat sama pilihan kelima ini yang membuat salah ketika kalimat yang muncul tidak mengenakan topi. Harusnya dia menggunakan topi. Walaupun dia memakai dasi atau tidak memakai dasi, dia tetap harus menggunakan topi. Jadi seperti itu. Kalau kita mengerjakannya sesuai dengan kanselasi, yaitu menghilangkan pilihan-pilihan yang tidak tepat sehingga kita menemukan pilihan yang paling tepatnya seperti apa. Oke, jadi ini untuk nomor satunya sudah dapat jawaban, yang itu yang C. Lanjut lagi ke nomor 2 ya. Nomor 2 ini saya ke ataskan dulu. Kita lanjut lagi ke nomor 2, ada kata semua sama sebagian. Wah, sama nih, kita bisa lihat dulu. Semua kamar mempunyai pintu. Jadi kita bisa bayangkan ini ya, kalau kita lagi berada di suatu rumah, ada kamar-kamar dia punya pintu. Tapi sebagian kamar tidak punya jendela. Jadi saya ini udah bisa bilang nih, kan teman-teman udah bisa menangkap dari soal nomor 1, itu kita udah langsung bilang seperti ini. Pasti nanti pilihannya yang paling tepat ini deh. Sebagian kamar tidak punya jendela dan punya pintu. Sebagian kamar tidak punya jendela dan punya pintu. Cek dulu ya, ada tidak di pilihannya. Ya, ini semua kamar mempunyai pintu dan jendela. Tidak ya, kalau kita ingin menggabungkan pasti ada muncul kata sebagian. Jadi yang pilihan pertama ini pasti salah, karena kan ada semua sama sebagian nih. Semua salah, semua salah. Sebagian kamar, nah ada 2 nih kemungkinan jawaban kita nih. Sebagian kamar tidak mempunyai jendela dan terdapat pintu. Bisa benar. Sebagian kamar mempunyai jendela dan tidak ada pintu. Salah, karena dia ada kata tidak ini yang membuat jadi salah. Sedangkan seharusnya yang semua ini harus punya pintu.
Yang ini tidak ada pintu. Nah, bagaimana? Teman-teman jadi udah punya gambaran kan? Nomor 1 memang saya jelaskannya agak panjang karena kita sebagai brainstorming atau kita menguatkan pemahaman kita. Nah, di nomor 2 kita udah bisa langsung tahu nih clue-nya. Oh, ternyata kalau ada semua sebagian, jawabannya kemungkinan besar yang ada kata sebagian. Kayak gitu. Ya, yang ada kata sebagian yang ada jawabannya nih. Dan ternyata kalau ketika ada kata semua dengan pintu, nah berarti yang ada kata sebagian itu harusnya ada pintunya. Yang tidak ada pintu kita salahkan. Jadi jawaban yang benar adalah pilihan keempat. Sebagian kamar tidak mempunyai jendela dan terdapat pintu. Gimana teman-teman? Bisa ya? Kita lanjut ke nomor 3 ya. Kayaknya bakal cepat nih di nomor 3 nih. Oke. Ini saya silangkan dulu. Oke, kita bisa lanjut ke nomor 3 ya. Nah, di nomor 3 ini kita bisa lihat ada kata sebagian dan semua lagi. Berarti kita bisa menghilangkan pilihan-pilihan yang ada semua. Pilihan pertama ada semua, pilihan kedua ada semua, pilihan ketiga terakhir itu ada semua. Berarti yang ada kata semua kita bisa anggap bukan jawabannya. Nah, sekarang kita tinggal cek kata sebagian. Ini sebagian ponsel pintar dan laptop fasilitasi internet dan Microsoft Office. Lihat ke kalimat ini. Kalau misalnya kita udah tahu kata sebagian, fokus kita dengan objek yang ada di semua. Objek yang ada di semua itu adalah difasilitasi koneksi internet. Nah, ini yang pilihan ketiga difasilitasi kan? Tuh, difasilitasi ya. Terus dia juga ada Microsoft Office-nya, berarti benar. Terus bagaimana sih dengan pilihan yang keempat? Kenapa bukan? Karena pilihan keempat, sebagian ponsel pintar dan laptop difasilitasi, dia benar juga difasilitasi, tapi untuk mengunduh Microsoft Office, itu tidak ada bahasan. Maksudnya kita tidak membahas tentang mengunduh atau tidak. Jadi dia tuh di luar konteks pembicaraan, maka dia salah. Oke? Jadi ada kemungkinan jawaban itu salah karena di luar konteks dari pembicaraan. Gimana teman-teman? Mudah ya? Udah gampang kan ngerjainnya? Kita boleh lanjut nih ke nomor 4 nih. Semua WNI wajib memiliki KTP. Sebagian WNI mengikuti tes CPNS. Nah, kita tahu nih, ada semua, ada sebagian. Otomatis yang ada kata semua ini tidak jadi jawabannya ya, karena kita butuh ada sebagian. Salah. Gampang banget. Sekarang tinggal sebagian ini. Sebagian kalimatnya tidak mengikuti CPNS. Lihat dulu, yang bagian mengikut dan tidak mengikuti ini kan diawali dengan kata sebagian, tidak masalah, berarti ini benar. Sekarang lihat lagi yang memiliki KTP. Nih, memiliki KTP semua. Oh benar nih, kalau di sini tidak memiliki KTP salah. Berarti ini kan karena CPNS memiliki KTP, betul. Kan nomor 1 benar ya. Jadi sebagian WNI yang tidak mengikuti tes CPNS memiliki KTP, karena kita udah bilang semuanya harus punya KTP. Tapi sebagiannya bisa ikut CPNS, sebagiannya bisa tidak ikut CPNS. Nah, kenapa bukan nomor 2. Kenapa pilihan kedua salah? Karena kita lihat di sini dia bilang mengikuti CPNS. Nih, mengikuti CPNS. Walaupun dan ini ada sebagian ya, ini udah benar nih sebagian dengan mengikuti CPNS, tapi di sini ada kata tidak. Loh, tidak memiliki KTP. Harusnya semuanya memiliki KTP. Harusnya semuanya memiliki KTP, maka ini salah. Karena gampang. Jadi di otak kita itu pada saat kerjakan soal ada semua sebagian, yang bagian sebagian itu tinggal munculkan aja. Sebagian mengikuti tes, tapi dia harus punya KTP dan memiliki KTP karena KTP semuanya. Atau sebagian tidak mengikuti CPNS dan memiliki KTP. Gampangnya seperti itu. Oke, mudah ya. Langsung aja nih nomor 5. Nih ada kata semua lagi, ada kata sebagian. Sama. Walaupun ya di sini kita bisa lihat yang satunya ini bahasanya pelaut, subjeknya berbeda, ini sebagian perenang tapi ada kaitan. Karena perenang didapat dari kata setelah pelaut di pernyataan pertama. Nah, begitu ya. Bisa dipahami kan? Selanjutnya kita tinggal cancel aja nih yang ada kata semua nih. Salah. Oke, tinggal pilihan keempat sama pilihan kelima. Ini kita lihat nih. Sebagian pelaut bukan penyelam. Sedangkan sebagian penyelam bukan pelaut. Nah, kalau misalnya kita mengikuti alur logisnya,
Harusnya dari ini, dari pelaut ke perenang, perenang ke penyelam. Berarti semua pelaut adalah perenang. Sebagian perenang bukan penyelam, berarti sebagian pelaut bukan penyelam. Ini yang paling benar. Kalau saya bilang sebagian penyelam bukan pelaut, saya mulainya dari ini. Saya mulainya kebalik. Dari bawah ke atas. Nah, sedangkan dari bawah ke atas kan tidak ada pernyataan yang tepat. Alurnya jadi tidak logis. Sehingga yang paling benar ada sebagian pelaut bukan penyelam. Dengan ikutin angkanya kayak kita kalau misalnya nanti akan ketemu soal jika maka. Jika apa, maka apa, akan lanjut dengan yang kalimat selanjutnya. Oke, gimana tentang gampang ya? Jadi semua sebagian untuk clue yang pertama itu kita bisa langsung pilih kata yang merujuk ke sebagian. Terus perhatikan juga alurnya, alur pernyataannya logis atau tidak, sesuai tidak dengan konteks pembicaraan, dan kalau misalnya kita lihat dia ada kata semua dan semua apa tadi, misalkan semua kamar punya pintu tapi ada muncul yang tidak punya pintu, oh langsung bukan jawaban. Jadi itu tips and trick untuk 5 soal ini. Untuk soal selanjutnya silakan ke part keduanya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Jika teman-teman suka video ini, klik like. Jika ingin tahu update selanjutnya, ingin melihat part-part selanjutnya, silakan klik tombol subscribe. Oke, terima kasih.